Iya. Terus berapa tahun Bapak menjabat menjadi pendeta? Oh baik. Ya, saya ditahbiskan menjadi pendeta itu di tahun 2014. 2014. Ya. Oh, oke. Saya pertama kali ditahbiskan di YHS Church. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Beberapa hari ini saya sedikit terganggu dengan seorang mualaf. Jadi terganggunya itu bukan karena takut, karena ini sebuah ancaman. Bukan, karena ada seorang mualaf yang jualan hoax, berbohong di depan publik. Namanya adalah Pak Yo. Ngakunya dia ini mantan pendeta dari YHS di Semarang dan alumni dari SDT Harvest Semarang juga. Jadi saya sudah cek baik ke YHS maupun ke Harvest. Benarkah Pak Yu ini alumni Harvest dan mantan pendeta dari YHS? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Iya. Terus berapa tahun Bapak menjabat menjadi pendeta? Oh baik. Ya, saya ditahbiskan menjadi pendeta itu di tahun 2014. 2014. Ya. Oh, oke. Saya pertama kali ditahbiskan di YHS Church. Yesus Hidup Sejati Church. Oh. Ya. Gereja Yesus Hidup Sejati. Ya. Atau Yakin Hidup Sukses. Masih. Ya, okay. Ya. Ya. Terus nanti kalau saya sebut lagi pendirinya nanti juga YHS semuanya. Ya. Ya, jadi saya ada di situ dan kemudian saya ditaruh di sebuah daerah pedesaan di Kabupaten Semarang. Saya ditaruh di situ. Nah, di sini mulai banyak praktek. Ketika saya di dalam, mulai ada banyak praktek yang nanti harus diceritakan panjang. Tapi saya mau ambil sebuah poin di pertanyaan kenapa meninggalkan kekristenan. Nanti dulu Pak. Oh, baik. Dulu Pak. Baik, jangan cepet-cepet Pak. Masih kecepatan kalau begitu. Nah, maksudnya gini, Bapak ditahbiskan menjadi pendeta 2014. Sebelumnya berarti Bapak menempuh pendidikan di STT, begitu? Oh iya baik. Ya. STT mana tuh Pak? Oh iya. Jadi ini kita harus tahu dulu kalau di kekristenan ada denominasi. Ya, setiap denominasi itu punya standar sendiri tentang bagaimana mereka mengangkat seseorang menjadi pendeta. Ya, kalau STT saya ada di STT Harvest Semarang. Oh, Harvest Semarang. Ya, ambil S2, tapi saya hanya sekitar 10 bulan. S2-nya? Iya. Oh, berarti Bapak jenius dong Pak? Enggak, maksudnya saya meninggalkan itu. Oh, Ya. Bapak tinggalkan S2-nya Ya. waktu itu. Oh, Ya. oke. Nah, Pak, betul nggak nih? Saya pernah mendapatkan brosur. Saya pernah dapat brosur atau saya pernah membaca brosur. Di dalam brosur itu ada ketentuan kalau mau yang apa untuk kelulusan di STT gitu Pak. Kok ada syaratnya harus bisa memurtadkan minimal 5 orang gitu Pak. Betul nggak sih Pak itu Pak? Oh iya. Iya, jadi tentu itu betul. Betul ya, bener ya? Iya, tolok ukurnya. Betul ya, betul. Iya, tolok ukur kita itu menjadi seorang pendeta itu salah satunya. Iya. Tentunya kepiawaian kita. Iya. Kepiawaian kita Iya. untuk memenangkan jiwa, merekrut jiwa, membawa orang. Dalam kata lain memurtadkan orang gitu Oh ya. iya, dalam bahasa Untuk masuk ke dalam kekristenan gitu iya, Pak. betul. Oke. Tentu Oh, itu ternyata bener ya. ya. Berapa orang Pak yang harus Bapak murtadkan waktu itu? Ya. Menurut STT yang tempat Bapak itu? Ya, kalau di tempat kita hanya 5 ya. 5 orang? Iya. Oh, oke. Kita semua tahu bahwa sekarang ini adalah masa pandemi, susah cari kerja, susah cari uang, maka jalan satu-satunya supaya cepat dapat uang adalah jual iman dan ngaku-ngaku sebagai mantan pendeta. Sontak kalau sudah mengaku mantan pendeta dari Kristen, pintar berbicara, pintar berbohong, lihai bersilat lidah seperti itu, langsung pundi-pundi mengalir, terkenal, banyak yang dukung. Nah, bagaimana dengan Pak Yu ini? Jadi kemarin saya punya teman ya di
YHS yang melayani di YHS. Saya kontak beliau, tanya benar nggak orang ini mantan pendeta YHS. Kok ada omongannya yang agak kurang meyakinkan kalau dia ini seorang hamba Tuhan dulunya. Jadi saya WA teman saya begini, "Salam Mas Pendeta, mau tanya, orang ini ngaku mualaf mantan pendeta dari YHS. Apakah benar? Bisa dilihat menit 8.55 Mas, terima kasih." Kemudian teman saya jawab begini, "Aku malah kurang ngerti. Coba saya cari info ke teman-teman di Semarang." Lanjut dia. Kemudian saya balas, "Iya Pak, memang orang ini bawa-bawa nama YHS." Langsung teman saya jawab juga, "Nanti saya kabari ya, aku tidak pernah lihat sih bro, tapi dipastikan dulu ke rekan-rekan yang di Semarang." "Baik Pak, mualaf memang suka ngaku-ngaku, ini rencana mau tak orang ini ya. Terima kasih Pak." "Sip, kayaknya banyak yang kurang pas omongannya." Nah, dia ini menilai bahwa omongan mualaf ini banyak yang kurang pasnya kesaksiannya. Saya sendiri sebenarnya ragu kalau orang ini adalah mantan pendeta. Maka saya meyakinkan ke teman saya yang seorang pendeta di YHS. Kemudian teman saya telepon, karena dia telepon saya nggak tahu, nggak saya angkat. Kemudian saya telepon balik. Nah, kebetulan waktu saya telepon saya tidak rekam ya, saya lupa untuk merekamnya. Dan kata teman saya sudah di cross check ke Semarang bahwa yang bersangkutan Pak Yo ini bukan pendeta di YHS, melainkan hanya seorang aktivis atau seorang pelayan biasa saja. Jadi dia hanya membantu melayani di gereja, bukan pendeta. Dia tidak berkhotbah di gereja. Jadi dia tidak sebagai gembala, dia tidak punya jemaat. Nah, bohong Bapak ini ya, ketahuan kalau dia ternyata bukan mantan pendeta. Kemudian saya WA lagi, "Selamat siang Pak Pendeta, mau tanya lagi, kan sudah ketahuan kalau si mualaf ini hanya aktivis saja, tapi ngaku pendeta. Dia juga bilang syarat menjadi pendeta di YHS harus memurtadkan 5 orang Islam. Apa benar?" Nah, jawabnya apa teman saya? Tidak benar Pak. Di YHS untuk jadi pejabat gereja harus ada rekomendasi dari gembala lokal dan mengikuti ujian jabatan. Biasanya dilaksanakan pas sidang raya sinode. Jadi yang dikatakan Pak Yo untuk menjadi gembala harus memurtadkan paling tidak 5 orang itu tidak benar. YHS tidak punya aturan itu. Sama di sinode saya juga tidak punya aturan kalau mau menjadi pendeta harus memurtadkan 5 orang. Yang benar adalah harus ikut ujian, lulus, kemudian ditahbiskan menjadi pendeta. Kalau benar Pak Yo ini adalah mantan pendeta dulunya, pasti ada surat dari sinode, surat keputusan sinode memutuskan yang bersangkutan diangkat menjadi pendeta penuh di YHS. Pasti surat itu ada, saya juga punya. Kemudian ada surat pengangkatan tanggal berapa yang bersangkutan ditahbiskan atau diangkat menjadi pendeta. Biasanya 2 surat ini harus ada. Kalau memang benar, pasti dia punya. Tapi dalam beberapa videonya dia tidak memberitahu kepada audiens tentang 2 surat ini. Jadi dia berbohong kalau dia tidak bisa menunjukkan surat dari sinode. Jadi jelas ya dari sini, yang pertama dia bukan mantan pendeta YHS, melainkan hanya aktivis. Ingat, aktivis bukanlah pendeta, bukan gembala. Dia tidak punya jemaat, dia tidak melayani sebagai full timer di sinode, melainkan dia hanya pekerja di gereja lokal saja. Jadi begitu ya. Kemudian yang kedua, teman saya ini mengirimkan screenshot dari temannya yang satu gereja dengan Pak Yo ini ya. Dia bilang begini, "Halo, bener tidak? Om, benerkah Pak Yo ini bukan pastor YHS Semarang?" Nah, sebatas yang sampean tadi. Jadi teman saya yang di Semarang tadi sudah cerita bahwa ini
bukanlah pendeta, melainkan hanya aktivis. Dia jawab, yang saya tahu bukan. Ini seorang pendeta di Semarang yang tahu tentang Pak Yo. Jawabnya bukan. Oke, kita klarifikasi ke STT Harvest di Semarang. Benarkah dia ini juga lulusan dari STT Harvest di Semarang? Ini saya tanya ke teman saya yang alumni Semarang juga ya, dari STBI, Sekolah Baptis. Jadi dia ini, teman saya, adalah seorang pendeta baptis. Saya tanya begini, "Pagi Pak, panjenengan alumni STT Harvest ya?" Dia bukan Pak, STBI. Oh, oke. Ada apa Pak? Saya pikir dari Harvest, ada mualaf ngaku sekolah di Harvest. Oh gitu, siapa Pak? Nah, lalu saya kasih videonya ini tadi. Menit 10.22, kalau ada kenalan tolong dicek Pak. Oke Pak, saya punya teman lulusan sana. Ini lagi ditanya dosen Harvest. Siapa? Nah, langsung dia kirim screenshot percakapan dengan salah satu dosen di Harvest. Di situ tertulis begini, itu bukan alumni Bu, memang pernah jadi mahasiswa S2 hanya selama 2-3 semester. Dia banyak masalah dengan orang lain tentang keuangan. Ternyata ya dia mualaf karena banyak masalah dengan orang lain tentang keuangan. Walah, gitu toh ceritanya. Ya pantesan dia mualaf supaya dapat uang lebih banyak di sana, di seberang sana. Ternyata bermasalah toh Pak. Itu dari Bu Krisna Pak, katanya. Apakah beliau pendeta Bu? Dia bilang katanya kalau salah satu syarat kelulusan Harvest harus memurtadkan 5 orang. Itu tidak ada dalam ketentuan kelulusan kita Pak. Ngarang betul beliau itu. Baik Bu, terima kasih informasinya. Jadi dari Harvest juga menyatakan bahwa tidak ada syarat dari STT ini bahwa untuk lulus dari sekolah tinggi teologi di sana harus memurtadkan 5 orang. Tidak ada syarat itu. Jadi ini hanya ngarang, karangan, pembohong. Pak Yo ini pembohong ternyata ya. Luar biasa. Kesimpulannya adalah bahwa mualaf ini adalah palsu, penipu, bukan mantan lulusan Harvest, bukan juga mantan pendeta dari YHS. Jadi gimana? Saudaraku muslim, mau tetap percaya? Ya maulah, masa kalian nggak mau percaya dengan orang-orang yang ngaku pendeta? Buktinya kan banyak tuh yang ngaku-ngaku mantan pendeta, nggak bisa buktikan surat-suratnya, nggak bisa buktikan ijazahnya, tapi tetap eksis sampai sekarang. Bahkan mereka juga dalam tanda kutip menjadi orang yang berada sekarang. Jadi gitu ya, kalau ada apa-apa itu seharusnya dicek dulu, di cross check dulu, benar atau tidaknya. Jangan sampai dibohongi oleh orang-orang macam ini. Ingat, semua yang dilakukan harus kita pertanggungjawabkan Pak Yo. Nah, nanti kelak silahkan dipertanggungjawabkan dengan Sang Pemilik hidup di atas, Tuhan Yesus Kristus. Sekian dari saya, klarifikasi dari saya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.